Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang gelombang mekanik. Gelombang mekanik ini terbagi menjadi dua pertemuan hari ini dan minggu depan. Untuk pertemuan hari ini, tujuan pembelajarannya meliputi yang pertama, memahami hakikat gelombang mekanik, yang kedua, menjelaskan besaran-besaran gelombang, yang ketiga, menerapkan persamaan gelombang mekanik, dan yang keempat, menyelesaikan permasalahan gelombang dalam kehidupan sehari-hari. Kita lihat hakikat gelombang mekanik. Nah, sebelum masuk ke gelombang mekanik, kita harus review dulu bahwasannya gelombang terbagi menjadi dua. Ini dari segi mediumnya. Yang pertama gelombang mekanik dan yang kedua gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanik adalah gelombang yang membutuhkan medium untuk merambat. Jadi tanpa adanya medium, maka gelombang mekanik tidak bisa merambat. Contohnya gelombang bunyi. Jika tidak ada medium yang menghantarkan bunyi, maka bunyi tidak akan bisa terdengar. Yang kedua ada gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik ini tidak membutuhkan medium dalam perambatannya. Contohnya gelombang cahaya. Jadi dengan ada atau tidaknya medium, maka gelombang cahaya tetap bisa merambat. Nah, hari ini kita khusus akan membahas tentang gelombang mekanik. Nah, macam-macam gelombang mekanik ada dua, yaitu yang pertama adalah gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal ini ciri khasnya adalah adanya rapatan dan renggangan. Dan ini pengertiannya adalah gelombang yang arah getarannya sejajar dengan arah rambatannya. Jadi kalau kita ingin menggetarkan selingki ini, pertama kali kita tentu akan menghentakkannya ke depan. Ini digeserkan ke depan. Nah, itu namanya arah getar. Nah, kemana dia merambat? Dia merambat juga ke depan. Itu yang disebut dengan sejajar. Yang kedua, gelombang transversal. Jadi misalnya kita punya sebuah tali, kita hentakkan ke atas, dan ini namanya arah getar. Kalau ke atas arah getar, maka dia merambatnya kemana? Dia merambatnya ke kanan, bukan ke atas. Dia akan merambatnya ke kanan. Nah, ke atas dengan ke kanan itu disebut dengan tegak lurus. Jadi gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarannya tegak lurus dengan arah rambatannya. Contohnya gelombang cahaya. Dan yang lainnya seperti gelombang cahaya, ada gelombang tali, ada gelombang pada air, itu namanya gelombang transversal. Nah, di dalam pembahasan berikutnya kita akan sering melihat gelombang transversal. Gelombang mekanik sebagai gelombang transversal, bukan sebagai gelombang cahaya ya. Jadi nanti jangan sampai pula ada pertanyaan kenapa kita membahas gelombang transversal, sedangkan gelombang transversal itu kan gelombang elektromagnetik, bukan ya. Jadi kita tidak membahas gelombang cahaya, tapi gelombang mekanik yang transversal seperti gelombang pada tali dan gelombang pada air. Nah, berikutnya besaran-besaran pada gelombang mekanik. Yang pertama ada frekuensi dan periode gelombang. Ini sangat sudah sering didengar, di mana frekuensi adalah banyaknya gelombang yang terjadi selama 1 detik. Jadi untuk memudahkan mengingatnya, frekuensi itu kita mulai dengan pertanyaan 1 detik itu ada berapa gelombang. Nah, 1 detik ada berapa gelombang? Tentunya cara mencarinya adalah jumlah gelombang total dibagi dengan waktu. Sedangkan ini periode maksudnya ya. Sedangkan periode gelombang adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan 1 gelombang. Nah, di mana untuk mengingatnya kita ingat saja pertanyaannya, 1 gelombang itu berapa detik? Nah, berarti ini kebalikannya ya. Sehingga frekuensi itu 1 per T dan T itu 1 per frekuensi. Oke, by the way, 1 gelombang itu yang mana? Nah, yang mana yang 1 gelombang itu? Ini kan 1 gelombang nih. Apa yang disebut dengan 1 gelombang? Nah, di sini kita lihat dulu panjang gelombang. Sebelum kita menjawab pertanyaan tentang yang mana yang 1 gelombang itu, kita kenal dulu dengan panjang gelombang, atau dalam fisika dilambangkan dengan lambda. Ini namanya lambda. Nah, yang disebut dengan lambda itu adalah panjang 1 gelombang ya. Lambda adalah panjang 1 gelombang, bukan panjang tali. Nah, kalau di gambar ini, yang lambda itu jarak dari bukit ke bukit. Jadi 1 bukit, ini kan setengah bukit ditambah setengah bukit tambah 1 lembah, itu namanya panjang gelombang atau lambda. Atau bisa juga jarak dari simpul ke 2 simpul berikutnya, itu namanya 1 gelombang atau 1 lambda. Atau 1 perut, 1 bukit, 1 lembah.
Jadi panjang gelombang itu bisa jadi jarak antara dua bukit, bisa jadi jarak antara dua lembah, bisa jadi panjang satu bukit ditambah satu lembah, bisa jadi panjang 3 buah simpul berdekatan. Jadi panjang gelombang itu sama dengan lambda, dan itu disebut dengan satu gelombang. Jadi satu gelombang disebut dengan satu lambda. Berikutnya cepat rampat gelombang. Ini cepat rampat gelombang sama dengan cepat rampat di dalam kinematika, di mana cepat rampat itu adalah jarak yang ditempuh dibagi dengan waktu. Jadi kalau jarak yang ditempuhnya itu adalah lambda, maka waktu yang ditempuhnya namanya adalah periode. Jadi lambda per periode. Atau boleh juga panjang tali, kalau kita ini pakai panjang tali dibagi dengan waktu total. Tambahkan aja rumusnya di catatan. V sama dengan lambda per T atau V sama dengan panjang tali dibagi waktu total gitu. Itu besaran-besaran pada gelombang. Contohnya, pada sebuah permukaan danau terdapat dua buah gabus yang terpisah satu sama lainnya sejauh 75 cm. Jadi ada dua buah gabus, jaraknya 75 cm. Apakah ini satu gelombang? Belum tentu. Kita baca berikutnya. Keduanya naik turun seiring permukaan air dengan frekuensi 2 getaran per detik. Jadi frekuensinya 2 getaran per detik atau 2 Hz. Bila salah satu gabus berada di puncak bukit, yang lainnya berada di dasar gelombang. Sedangkan di antara kedua gabus tersebut terdapat satu bukit gelombang. Maka tentukan cepat rampat gelombang pada permukaan danau. Untuk menyelesaikan soal seperti ini, hal yang perlu dilakukan adalah membuat gambar. Jadi buatlah gambar berdasarkan skripsi pada kalimat ini. Bila salah satu gabus berada di puncak bukit gelombang, nah gambarkan gabusnya ada di puncak bukit. Yang lainnya berada di dasar gelombang. Nah ini dia ya. Jadi salah satunya di puncak, salah satunya di dasar. Sedangkan di antara kedua gabus tersebut ada satu bukit gelombang. Nah ini dia. Setelah satu puncak tentu ke bawah dulu. Nah ini ada satu bukit. Nah satu bukit gelombang. Setelah itu baru kubus kedua. Tentukan cepat rampat gelombang pada permukaan danau. Jadi hal yang perlu Anda lakukan untuk menjawab pertanyaan seperti ini adalah membuat gambar. Buat dulu beberapa bukit dan lembah. Nah, triknya seperti itu, buat dulu beberapa bukit dan lembah, beberapa gelombang, kemudian letakkan gabusnya sesuai dengan deskripsi pada soal. Nah, kalau di soal ini dilambangkan dengan PQ, jarak PQ sama dengan PQ itu berapa gelombang? Coba hitung, satu bukit satu lembah, ini satu gelombang, tambah seperempat, jadi 3/2 gelombang. Jarak PQ itu 75 cm, jadi 75 cm sama dengan 3/2 gelombang, sehingga panjang gelombangnya adalah 50 cm. Frekuensinya 2 Hz. Dengan menggunakan persamaan cepat rampat di gelombang diperoleh V sama dengan lambda kali F, 50 dikali 2 atau 100 cm per sekon. Boleh juga 1 meter per sekon. Ini nggak harus SI, tapi satuannya harus tetap ya. Jadi kalau dari awal menggunakan cm, boleh pakai cm sampai akhir. Kalau dari awal pakai meter, boleh pakai meter sampai akhir. Next, karakteristik gelombang. Apa aja sih yang dialami oleh gelombang? Yang pertama ada pemantulan gelombang. Jadi sama seperti suara itu kan iya gelombang ya. Kalau kita kalau terjadi pertemuan gelombang dengan sebuah batas medium, maka terjadi pemantulan. Jadi pemantulan itu adalah perubahan arah rampat gelombang saat bertemu dengan bidang batas dua medium. Jadi kalau misalnya ini gelombang datang pada sebuah batas, ini batas mediumnya, maka dia akan memantul. Dimana kalau kita lukiskan garis normal itu garis ini ya, garis khayal yang tegak lurus terhadap bidang batas, maka besarnya sudut datang akan sama dengan besarnya sudut pantul. Ini dinyatakan oleh Snellius. Kemudian yang kedua, gelombang datang, gelombang pantul, dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Kedua, pembiasan gelombang. Pembiasan ini seperti kita memasukkan pulpen ke dalam gelas kaca yang berisi air. Nah, kalau kita lihat dari luar, itu akan terlihat bengkok pulpennya. Nah, itu disebut dengan pembiasan. Terjadi bila gelombang merambat pada dua medium yang berbeda indeks biasnya, atau gelombang merambat pada air yang berbeda kedalamannya. Contohnya pensil yang dimasukkan ke dalam gelas kaca. Jadi di sini ada dua medium, kata kuncinya ya. Di sini air
dimasukkan ke dalam gelas kaca. Kemudian kita lihat dari luar. Nah, si pensil ini kalau kita lihat dari mata kita, dia melewati dua medium. Cahayanya melewati dua medium. Yang pertama gelas kacanya, yang kedua airnya. Nah, si gelas kaca dengan air itu memiliki indeks bias yang berbeda, sehingga terjadilah pembiasan gelombang dan kita melihat pensil tersebut akan bengkok. Nah, ini ya, jadi sinar datang, ini sinar datangnya, ini sudut datangnya. Kemudian jika dia mengalami pembiasan, maka garis ini tidak akan lurus lagi, tapi akan bengkok. Bisa jadi mendekati garis normal, bisa jadi menjauhi garis normal, tergantung dari medium yang dilewatinya. Kalau medium keduanya itu lebih rapat, maka dia akan mendekat ke garis normal. Contohnya di sini, medium pertamanya udara, medium keduanya air. Air itu lebih rapat daripada udara, maka si garis bias ini akan mendekat ke garis normal. Beda halnya dengan kalau misalnya di luar ini adalah kaca, di sini itu air. Nah, kaca lebih rapat daripada air kan? Sehingga kalau dia mengalami pembiasan, maka garis ini akan menjauh dari garis normal, seperti itu. Dan ini hukum pembiasan Snellius tentang pembiasan, di mana sin I per sin R sama dengan N2 per N1, di mana N2 itu indeks bias medium 2 dan N1 indeks bias medium 1, sama dengan V1 per V2. Nah, jadi selain terjadi perubahan sudutnya, terjadi juga perbedaan kecepatan gelombangnya. Jadi kecepatan gelombang di udara di sini tidak akan sama dengan kecepatan gelombang di air atau V2-nya. Demikian juga dengan panjang gelombangnya. Berikutnya interferensi gelombang. Interferensi gelombang adalah perpaduan dua gelombang atau lebih yang membentuk pola tertentu, baik berupa penguatan atau penghilangan. Kalau penguatan bahasa lainnya itu konstruktif, kalau penghilangan bisa jadi namanya destruktif. Jadi kalau ada dua buah gelombang yang bertemu, kalau misalnya coba kita lihat di kolam atau lebih jelasnya itu di danau atau di pantai. Jadi kalau ada dua buah ombak yang bertemu, maka biasanya ombak tersebut akan yang pertama bisa jadi dia semakin menguat, atau bisa jadi dia malah menghilang gitu. Kedua ombaknya menghilang. Itu namanya interferensi. Jadi bisa jadi dia semakin kuat, bisa jadi dia semakin lemah. Terakhir itu difraksi gelombang. Difraksi adalah pembelokan arah rambat gelombang karena melalui celah sempit, atau pembelokan arah gelombang karena adanya penghalang. Nah, ini ada bab khususnya nanti di pertemuan berikutnya tentang difraksi gelombang. Kemudian kita lihat persamaan gelombang berjalan. Nah, kita lihat dulu apa sih yang disebut dengan gelombang berjalan. Jadi gelombang mekanik ini, dalam pembelajaran gelombang mekanik ini, pelajaran kita terbagi menjadi dua. Yang pertama gelombang berjalan, yang kedua gelombang berdiri nantinya. Kita lihat dulu apa yang dimaksud dengan gelombang berjalan. Yang disebut dengan gelombang berjalan di sini adalah gelombang yang memiliki amplitudo tetap dan merambat lurus dengan kecepatan tertentu pada medium yang cukup panjang sehingga tidak terjadi pemantulan. Jadi gelombang berjalan amplitudonya tetap, kemudian dianggap tidak terjadi pemantulan. Nah, kalau terjadi pemantulan itu kita mempelajarinya di gelombang stasioner. Nah, sekarang kita mempelajari gelombang berjalan. Nah, misalnya ini sebuah gelombang stasioner. Misalnya ini sebuah gelombang transversal, dia merambat dari O ke titik P, di mana O adalah sumber getarannya dan jarak dari O ini ke puncak ini namanya adalah amplitudo. Nah, rumus simpangan untuk gelombang yang bergetar seperti ini adalah Y sama dengan A sin omega T. Ini sudah kita pelajari di getaran harmonis sederhana. Nah, jika titik P adalah sebuah titik yang berjarak X dari sumber gelombang, maka waktu yang diperlukan untuk sampai di P adalah, jadi waktu dari O ke P itu adalah X per V. X itu adalah jarak, V-nya adalah kecepatan gelombang. Sehingga ketika titik O bergetar selama T detik, misalnya si sumber ini bergetar selama T detik, si P ini baru bergetar selama T dikurang. Nah, T selama di sini dikurang dengan berapa waktu yang habis ketika dia berjalan, atau T dikurang X per V.
Sehingga persamaannya menjadi, maka persamaan gelombang di titik P di sini adalah YP sama dengan A sin omega dalam kurung T dikurang X per V. Beda dengan di sini, perbedaannya sedikit ya, jadi dikurang dengan X per V. Karena untuk mencapai titik P itu juga butuh waktu, sehingga ada pengurangan di sini. Nah, jika omega sama dengan omega ini sama dengan 2pi per T, dan V per T, V dikali T sama dengan lambda, ini dari mana datangnya? Ini memang udah ketentuan umum ya, di mana kecepatan dikali periode sama dengan lambda. Maka persamaan di atas dapat kita ganti menjadi omeganya kita ganti 2pi per T, sehingga di dalam kurungnya tinggal T dikurang X per V. 2pi per T dikurang X per V itu kita ganti dengan V sama dengan lambda per T ya. Jadi V sama X per lambda per T. Jadi dinaikkan nanti ke atas. Si T ini naik ke atas sehingga menjadi kita ulang. Nah, jadi T ini kalau naik ke atas kan menjadi T. Nah, jika dimasukkan T ini ke dalam, 2pi tinggal di luar, maka tinggallah di dalam itu T per T dikurang X T. T ini udah naik tadi ya. Nah, ini dimasukkan ke dalam juga, jadi dicoret T dan T-nya sehingga hilanglah T-nya, sehingga jadinya X per lambda. Jadi YP sama dengan A sin 2pi T per T dikurang X per lambda. Nah, untuk menyederhanakannya, kita menulisnya menjadi A sin, ini dimasukkan ke dalam 2pi per T itu sama dengan omega, kemudian 2pi per lambda ya. Jadi persamaannya menjadi A sin 2pi T per T dikurang 2pi X per lambda. Nah, 2pi per lambda itu kita ganti menjadi K untuk menyederhanakan saja. Sehingga persamaan umum dari gelombang berjalan adalah YP sama dengan A sin omega T di plus minus KX. Nah, kenapa Bu dari tadi negatif menjadi plus minus? Nah, negatif ini kalau tadi gelombangnya seperti ini ya, jadi bergerak dari kiri ke kanan. Sebaliknya, kalau misalnya gelombangnya mulai dari kanan ke kiri, persamaannya gunakan positif gitu. Jadi ada catatannya di sini. Tanda negatif untuk gelombang merambat ke kanan, kalau ke kanan berarti dari kiri. Sedangkan tanda positif untuk gelombang merambat ke kiri, berarti dari kanan. Kemudian beda fase itu beda antara sumber dengan titik P tadi. Nah, ini dia ya, jadi yang menjadi pengurangnya tadi X per lambda. Jadi ini yang disebut dengan beda fase. Bacanya psi, kayak baca psikologi, psi, PSI. Delta psi sama dengan X per lambda. Sedangkan sudut fase yang namanya sudut adalah segala sesuatu yang berada di belakang sin, berada di belakang cos, berada di belakang tan. Nah, kalau di sini yang merupakan sudutnya ya berarti yang berada di belakang sin ini, yaitu 2pi T per T dikurang X per lambda. Itu namanya sudut fase atau theta 0. Boleh juga omega T di plus minus KX, itu juga sudut fase. Kita masuk contoh soal. Yang pertama, sebuah gelombang berjalan memiliki persamaan simpangan Y sama dengan 0,2 sin 0,4pi dalam kurung 60T dikurang X. Tentukanlah arah rambat gelombang. Yang pertama arah rambat. Kita lihat dari tanda ini ya. Jadi kalau tandanya negatif berarti merambat ke kiri. Kalau ke kanan, Kalau tandanya positif dia merambat ke kiri. Yang kedua amplitudo. Yang ketiga frekuensi. Nah, ini kita samakan dengan persamaan dasarnya. A sin omega T dikurang KX. 0,2 sin 0,4pi 60T dikurang X. Untuk menyamakan dengan persamaan dasarnya, ini bisa dimasukkan ke dalam sehingga menjadi 0,2 sin, pi-nya tinggalkan di luar. Oke, ini masih ketulis pi-nya ya. Ini pi-nya nggak ada harusnya. 0,2 sin 24pi T dikurang 0,4pi X. Nah, jadi yang disebut dengan omega adalah 24pi yang ini. Kemudian K itu adalah 0,4pi.
Nah, dari sana kita dapatkan frekuensinya dari omega, kemudian lambdanya dari K. Kemudian seperempatnya lambda dikali F, 5 ini dikali dengan frekuensinya 12. Kayak ini salah ya, nggak pakai P di sini ya. Next, nomor 2, ada sebuah gelombang merambat dari A ke B. Ada berapa gelombang ini? 1, ini 1 bukit 1 lembah, itu 1 bukit 1 lembah lagi, ini 1 lagi, berarti ini ada 2 tambah 1/4 gelombang. 2 1/4 gelombang atau 4/5, 2 1/4 gelombang, 2,5 gelombang ya, 5/2 gelombang. Oke, salah, 2 1/4 gelombang atau 2 1/4 lambda. Itu jaraknya berapa? Jaraknya 4,5 meter, ditempuh dalam selang waktu 0,5 sekon. Jadi ini T kecil ya, jadi bukan T besar waktu total. Simpangan titik P memenuhi persamaan, kita disuruh bikin persamaan. Nah, hanya 4 cm, udah jelas di sini. Kemudian frekuensi itu N per T ya. Jadi 2,25, 2 1/4 tadi dibagi dengan waktu totalnya 0,5, dapatlah 4,5 Hz. Kemudian lambdanya panjang tali dibagi dengan jumlah gelombang. Jadi berapa panjang tali ini dibagi dengan jumlah gelombangnya, 2,25, dapatlah 2 cm. Masukkan ke persamaannya A sin omega T kurang Kx. Kenapa kurang? Karena dia merambat dari kiri ke kanan. Sehingga didapatkanlah persamaan Y sama dengan 4 sin 2 pi 4,5 T dikurang X per 2. Nah, ada tambahannya. Silakan catat di catatan. Jadi di sini juga si A ini bisa juga negatif. Jadi bisa plus minus juga di sini. Si A ini positif kalau di gambarnya kayak gini. Kalau dia naik ke atas. Tapi kalau dia mulai dari bawah ke bawah dulu, itu tanda ini jadi negatif gitu. Udah, demikian pembahasannya. Kita lanjutkan di latihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.